Sebuah film yang menawarkan gaya bertutur film lawas, Paramount Pictures merilis sebuah film bergaya klasik yang berjudul Elite. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt dan Marion Cotillard. Mengambil setting cerita saat Perang Dunia Kedua berlangsung. McFadden adalah seorang agen intelijen Kanada yang ditugaskan untuk sebuah misi penting di Casablanca, Maroko. Bagaimana filmnya? Lanjut aja ke ceritanya, Bray. Film ini dibuka dengan aksi Mac mendarat di sebuah gurun pasir daratan Maroko pada tahun 1942. Diceritakan ia sedang dalam penyamaran sebagai suami dari Marine Messenger, agen rahasia asal Perancis yang sebelumnya telah menyusup ke dalam lingkaran para petinggi Nazi. Mac dan Marine hanya memiliki beberapa hari untuk menuntaskan misi yang bisa saja merenggut nyawa keduanya, yakni membunuh duta besar Jerman. Dalam menjalankan misinya, Mac menyamar sebagai suami agen rahasia asal Perancis. Marine Messenger mengatakan ke semua orang kalau Mac ini suaminya dari Perancis. Sebelumnya, operasi jaringan Marine masih berdiri di Perancis. Sekarang jaringan itu sudah tidak ada. Walaupun baru pertama kali bertemu, keduanya dituntut harus terlihat mesra di hadapan semua orang. Pagi harinya, Mac dan Marine lagi sarapan dan ngopi cuy. Tiba-tiba, Mac melihat seorang perwira Jerman. Mac merasa dia pernah bertemu di medan perang. Takut penyamarannya diketahui, Mac mengikuti perwira Jerman itu, lalu membunuhnya dengan cara mencekik. Setelah dia mati, Mac menyumpal tenggorokannya dengan roti, seolah-olah dia mati karena tersedak. Lalu Mac dan Marine pergi meninggalkan tempat itu. Besoknya, Mac dan Marine pergi bertemu Tuan Hobart, seorang perantara duta besar Jerman. Tuan Hobart menaruh rasa curiga kepada Mac dan menyuruh Mac menulis rumus kimia untuk fosfat. Sebelumnya, Marine mengatakan Mac bertugas di pertambangan fosfat di Prancis. Rumus yang ditulis Mac menghilangkan kecurigaan Tuan Hobart dan mengajak Mac ikut pesta dansa duta besar besok. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mac dan Marine. Pada saat perjalanan pulang dari tempat Tuan Hobart, Mac dan Marine berhenti sejenak di padang pasir merenungi nasib mereka besok saat menjalankan misi. Apakah mereka berhasil dan selamat? Tidak lama kemudian, muncullah perasaan nafsu yang menggebu-gebu di antara keduanya. Maka terjadilah mereka pun bercinta dalam badai. Singkat cerita, di saat pesta, duta besar berpidato. Di saat itu juga letusan ledakan terjadi, mengagetkan para tamu. Akhirnya, keduanya berhasil menyelesaikan misi dengan sempurna. Di dalam mobil, Mac mengajak Marine ke London dan sekaligus melamar Marine menjadi istrinya. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, Mac dan Marine mengadakan pesta pernikahan kecil dan sederhana. Scene berganti. Mac bertemu dengan Frank. Frank mengatakan kalau pernikahan yang tercipta dari operasi rahasia selalu gagal. Frank meminta F-Section menyelidiki siapa dan dari mana asal-usul Marine. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, di saat meletusnya perang, di saat itu juga Marine melahirkan satu orang anak perempuan yang bernama Anna. Ketika keluarga kecil tersebut hidup sangat bahagia,
sampai seorang perwakilan dari F-Section tempat Mac bekerja datang membawa kabar yang akan merubah segalanya. Sang istri diduga kuat sebagai mata-mata Nazi yang membocorkan pesan kepada pihak Jerman. Perwakilan itu mengatakan selama 7 hari terakhir, F-Section menangkap pesan-pesan bersandi yang dikirim dari London ke Berlin lewat radio nirkabel. Kami belum menemukan alamat pengirimnya dan informasinya mengenai kegiatan jaringan SUI di Paris. Perwakilan F-Section memberikan transkrip ke Mac dan seorang perwira Jerman ditangkap dan dia mengaku bahwa Marin ditangkap dan dihukum mati pada bulan Mei 1941. Lalu Marin berhasil diselamatkan oleh pihak Jerman dan dia diutus ke Casablanca, Maroko, di mana tidak ada yang kenal Marin yang asli. Duta besar Jerman yang dibunuh oleh Mac dan Marin adalah seorang pembangkang kepada Hitler. Tentu saja Mac tidak langsung percaya dengan informasi itu. Mac yang meragukan informasi tersebut hanya diberikan waktu 72 jam sebelum keputusan akhir dibuat. Jika Marin ternyata terbukti merupakan seorang mata-mata, maka ia diwajibkan negara untuk membunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Mac pun berusaha untuk mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Akhirnya, Mac pulang ke rumah. Di satu sisi, ia menaruh rasa curiga akan gelagat aneh sang istri. Meski di sisi lain, ia sangat yakin bahwa Marin bukanlah seorang mata-mata. Singkat cerita, Mac bertemu dengan Guy, seorang tentara yang bertugas di Prancis dulu. Mac ingin menanyakan perihal istrinya dan memperlihatkan foto Marin kepadanya. Apakah Guy mengenalnya? Sayangnya, mantan tentara itu cuma bisa melihat sosok putih di matanya karena tidak mampu melihat. Mac pun pergi meninggalkan Guy dan menemui Hunter yang akan terbang malam ini ke wilayah musuh. Hunter disuruh menemui seorang agen yang jaringannya masih beroperasi yang bernama Paul Delmar dan memberikan foto Marin. Hunter disuruh menanyakan ke Paul tentang Marin. Singkat cerita aja guys, Mac dan Marin mengadakan pesta di rumahnya, lalu datanglah Frank melaporkan pesawat Hunter yang ditugasi oleh Mac mencari tahu tentang Marin ditembak jatuh oleh musuh. Di saat Mac berbicara dengan Frank, lalu Mac melihat Marin berbicara dengan seorang yang mencurigakan. Mac menghampirinya dan orang itu pergi. Lalu Mac mengejar orang tersebut. Ternyata orang itu mengaku dia pemilik toko berlian dan mencoba menawarkan berlian kepada Marin. Tidak jauh dari kediaman Mac dan Marin, perang terjadi lagi. Nazi menyerang. Tiba-tiba sebuah pesawat mengarah ke tempat Mac dan Marin. Mac bergegas menyelamatkan anak dan istrinya. Pesawat itu jatuh tak jauh dari tempat kediaman Mac. Scene berganti. Akhirnya, Mac berangkat sendiri untuk menemui Paul Delmar. Sampainya di sana, Mac mengetahui dari rekannya, Paul Delmar di penjara. Singkat cerita, Mac dan teman-temannya masuk ke penjara. Di dalam penjara, Mac menemui Paul, dan Paul menceritakan semua tentang Marin. Dan benar, kalau Marin Bossinger adalah mata-mata Nazi. Tidak lama kemudian, datanglah tentara Nazi dengan tanknya. Tentara itu ingin mengambil rokok yang disita. Penjaga penjara itu disuruh memberikan rokok yang diinginkan oleh tentara Nazi. Tanpa diduga, penjaga itu berteriak dan melarikan diri. Singkat cerita, Mac kembali ke rumah dan menatapi istrinya. Tibalah di saat Mac harus memutuskan itu semua, di mana Mac harus membunuh istrinya dengan tangannya sendiri atau jadi pengkhianat negara. Mac memaksa Marin mengaku tentang dirinya dan apa yang dia lakukan. Ternyata, Marin telah membocorkan informasi penting dan rahasia ke pihak Jerman. Marin mengaku kalau dia diancam. Anak-anaknya akan dibunuh kalau dia tidak mengirim pesan. Karena agen mata-mata Nazi ada di London 2 orang, yaitu Nona Sinclair di seberang jalan rumahnya yang menjaga anaknya sekarang. Yang kedua, Tuan Lombard yang mempunyai toko berlian. Lalu Mac membunuh mereka berdua. Cuman satu yang Mac ketahui dari istrinya,
yaitu istrinya sangat mencintainya. Meg memutuskan pergi ke Medican Head di Swiss. Meg selalu ingin tinggal di sana setelah perang selesai. Lalu Meg membawa anak dan istrinya. Sesampainya di pangkalan udara, Meg mencoba menyalakan pesawat. Tidak lama kemudian datanglah Frank menghalangi baling-baling pesawat. Mereka berdua berdebat. Tiba-tiba Marin keluar dari mobil dan mengatakan ke Meg, "Jaga anak-anaknya baik-baik." Lalu Marin bunuh diri. Sebelumnya, Marin telah menduga akan terjadi sesuatu kepadanya. Marin sempat menulis surat wasiat untuk Meg dan anak-anaknya. Di surat itu, Marin meminta maaf ke suami dan anaknya. Di surat itu juga, Marin menceritakan masa kecil anaknya, Anna, supaya Anna mengenal ibunya dari surat wasiat itu. Di akhir film, memperlihatkan bapak dan anaknya yang sudah besar. Film pun selesai. Dari film ini, juga saya paham, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jujurlah meskipun itu menyakitkan. Lebih baik diakui, dan cinta juga bukan berarti harus memiliki dia selamanya. Tetapi cinta juga harus bisa mengorbankan sesuatu yang pantas untuk ditebus. Oke guys, terima kasih sudah menonton.